Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Andi Fadila M. I'm from class BC 7.2. So, I will explain about peningkatan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran berbasis online. Nah, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang diserang oleh wabah virus COVID-19 yang dimana mengharuskan kita untuk tetap berada di dalam rumah. Nah, selain itu, pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu faktor terbesar penghambat untuk kita melakukan kegiatan ataupun proses belajar mengajar secara langsung ataupun secara tatap muka yang biasanya kita lakukan. Mengapa begitu? Karena saat ini pemerintah telah menerapkan peraturan social distancing. Nah, peraturan social distancing ini merupakan peraturan yang menghimbau untuk kita tetap melaksanakan segala kegiatan ataupun segala aktivitas kita di rumah saja dan tidak berkerumun, apalagi berinteraksi dengan orang banyak di luar sana seperti yang biasa kita lakukan. Nah, hal ini dilakukan pemerintah guna untuk memutus ataupun mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, saat ini juga pemerintah telah memberlakukan pembelajaran secara online, yakni agar para pendidik ataupun peserta didik dapat ataupun tetap dapat melakukan proses pembelajaran dan juga proses belajar mengajar seperti biasanya meskipun melalui internet. Nah, saat ini juga pembelajaran secara online ini merupakan tantangan bagi pendidik, di mana pendidik dituntut untuk harus memberikan suatu pembelajaran yang bersifatnya menarik ataupun dapat menarik perhatian siswa, dapat memberi kenyamanan pada peserta didik dan juga dapat menuangkan ide-ide inovasi dan kreatif dalam suatu pembelajaran yang akan diaplikasikan sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik agar mereka dapat memahami dengan mudah apa yang telah kita berikan. Nah, selain itu, mengapa inovasi dan ide-ide kreatif penting untuk dituangkan dalam suatu proses pembelajaran? Karena jika tidak menarik suatu proses pembelajaran tersebut, tentunya akan membuat suatu pembelajaran itu akan monoton dan akan membuat peserta didik bosan ataupun jenuh. Sehingga apabila mereka bosan ataupun jenuh, tentunya mereka tidak akan dapat mencerna dengan baik terkait materi yang diberikan dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk seorang pendidik menuangkan ide-ide baru, ide-ide inovasi dan ide-ide kreatif dalam suatu pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didik agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga mereka dapat mencerna dan sehingga kita dapat memperoleh respon balik dan umpan balik dari peserta didik yang memuaskan. Nah, tentunya apabila mereka telah memberikan respon yang baik ataupun memberikan umpan balik yang maksimal terkait materi yang telah kita berikan, tentunya materi yang telah kita sampaikan artinya dia dapat memahami ataupun telah memahami dengan baik dan mencerna dengan baik terkait pembelajaran yang kita berikan sebelumnya. Nah, selain itu tentunya kita harus juga mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran yang menggunakan bantuan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan juga fleksibilitas, dan juga merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai jenis interaksi terhadap suatu proses pembelajaran. Nah, selain itu, proses pembelajaran daring ini merupakan suatu proses pembelajaran yang menggunakan bantuan internet yang digunakan sebagian besar pendidik saat ini karena tidak dapat melakukan proses pembelajaran secara tatap muka dikarenakan COVID-19. Nah, selain itu, proses pembelajaran daring ini dapat diaplikasikan melalui berbagai macam aplikasi, misalnya di antara lain yaitu aplikasi Zoom dengan Google Meeting. Nah,
dengan aplikasi tersebut tentunya seorang pendidik dapat mengaplikasikan suatu proses pembelajaran terhadap peserta didik sehingga dapat menyampaikan sebuah materi ataupun sebuah penjelasan yang menjadi suatu rancangan pembelajaran seorang pendidik yang akan diberikan ataupun dijelaskan kepada seorang peserta didik ataupun terhadap peserta didik. Nah, selain itu di dalam internet juga kita dapat menemukan berbagai informasi dan dengan internet juga kita dapat dengan internet dapat memungkinkan kita juga untuk berkomunikasi meskipun berbeda kota ataupun berbeda negara. Nah, itulah keuntungan untuk pembelajaran secara daring ini karena dapat menghubungkan kita dapat mengkomunikasikan ataupun dapat berkomunikasi meskipun kita tidak di tempat yang sama ataupun berbeda kota ataupun berbeda negara. Nah, dalam proses pembelajaran daring tentunya perlu dilakukan upaya-upaya agar meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran daring sehingga tidak membuat peserta didik merasa jenuh ataupun bosan ialah dengan mengaplikasikan atau menunjukkan sebuah media pembelajaran yang di dalamnya terdapat berbagai penjelasan ataupun berbagai informasi terkait materi yang akan disampaikan ataupun yang dijelaskan kepada peserta didik. Nah, di dalam pada media tersebut tentunya juga harus terstruktur dan juga mudah dipahami. Nah, di dalam media juga tersebut tentunya perlu dituangkan ide-ide inovasi serta kreatif sehingga media tersebut dapat dirangkai ataupun dibuat semenarik mungkin sehingga saat diaplikasikan siswa dapat merasa nyaman dan dapat menarik berbagai perhatian siswa terhadap media yang kita aplikasikan ataupun yang seorang pendidik aplikasikan. Nah, apabila seorang siswa merasa nyaman terhadap suatu proses pembelajaran, tentunya mereka akan dengan mudah mencerna dan memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Sehingga dengan begitu, peserta didik akan mudah memahami terkait materi yang dijelaskan. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu dampak positif terhadap suatu pencapaian pembelajaran secara daring tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran daring ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihannya yaitu proses pembelajaran daring ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun itu. Nah, selain itu juga pada proses pembelajaran daring ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi seperti yang biasanya kita keluarkan sehari-hari untuk melaksanakan proses pembelajaran langsung ataupun secara tatap muka. Tentunya kita perlu mengeluarkan biaya transportasi setiap hari untuk dapat sampai ke tempat tujuan di mana kita akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Nah, selain itu adapun kelemahan dari proses pembelajaran daring ini yaitu apabila alat elektronik yang akan kita gunakan itu mengalami suatu masalah ataupun rusak dan mengganggu dan mengalami hambatan lainnya. Tentunya kita tidak dapat mengakses internet, misalnya mengakses jaringan internet, dan juga tentunya kita tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran secara daring dikarenakan hambatan-hambatan yang ada. Nah, selain itu pada proses pembelajaran daring ini sekali lagi yang berperan penting yaitu adalah seorang pendidik, di mana seorang pendidik ataupun seorang guru harus selalu siap dalam penyampaian materi. Seorang pendidik harus selalu merancang dengan baik, merancang dengan struktur yang jelas terkait pembelajaran ataupun materi yang akan disampaikan ataupun diaplikasikan pada proses pembelajaran nantinya, sehingga tidak menimbulkan rasa jenuh ataupun rasa bosan terhadap peserta didik. Tentunya sekali lagi perlu menumbuhkan ataupun menuangkan ide-ide kreasi dan inovatif dalam suatu proses pembelajarannya sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan semangat belajar peserta didik agar dapat mencerna dan memahami suatu materi yang disampaikan. Nah,
Selain itu juga peran pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terkait proses pembelajaran daring ini, misalnya dengan memberikan kuota gratis terhadap pendidik maupun peserta didik, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam ataupun untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran secara daring ini. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait peningkatan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran berbasis online. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata yang saya ucapkan dan terdapat kesalahan dalam suatu pernyataan ataupun anggapan yang saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.